wabarakatuh, sahabat muslim Assalamualaikum. apa kabar? Kita kembali lagi di Satu Kisah Sahabat. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kisah tentang Ali sama Ustadz Bani Hashim. Ustadz, Mm, tadi kita endingnya agak sedih nih Ustadz. mm, Bapaknya Ali meninggal nih Ustadz. Yang kita tahu, ya ada perbedaan. Ada yang bilang bapaknya Ali itu meninggal keadaan muslim, tapi tadi Ustadz juga bilang jumhur ulama mungkin mengatakan beliau tidak muslim. mm. Selanjutnya apa Ustadz? Ya, jadi sahabat muslim dimanapun berada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi umawalah la hawla wa la quwata illa billah. Kita masih berbicara tentang sahabat mulia yaitu Ali radhiyallahu anhu warḍah, seputar kisah beliau dan keluarganya. Dan dalam hal ini kaitannya adalah ayah beliau yaitu Abu Talib. Di episode sebelumnya kita sampaikan ketika meninggal Abu Talib tidak dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun masalah tadi disinggung, ada sebagian ulama yang mengatakan beriman, tapi kita ambil yang riwayat Imam Bukhari bahwa beliau tidak meninggal dalam kondisi beriman ya. Meskipun ada yang mengatakan dia beriman. Lalu Rasulullah SAW kemudian sedih luar biasa, tapi itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak bisa membolak-balikan hati manusia. Kita hanya bisa menawarkan, kita hanya bisa mengajak, kita hanya bisa memotivasi, kita hanya bisa mensupport. Tapi yang menentukan dia ikut atau tidak, dia menerima atau tidak, itu balik lagi ke kolbu orang masing-masing. Ya, begitu juga kita kadang nasihatin keluarga kita ngajak misalnya pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, tapi kok nggak juga nerima, nggak dengar gitu. Maka jangan berputus asa, karena Nabi Muhammad pun ternyata tidak bisa merubah hati orang gitu. Dan kemudian ada orang tua yang berhenti ngajarin anak, kenapa? Capek mulu saya berbusa Ustaz, udah sekarang biarin aja dah. Itu nggak boleh. Jadi orang tua terus nasihatin, terus ngajarin, terus ngingetin anak-anaknya, terus ngingetin pasangannya. Jangan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita atau menjemput dia. Selama masih ada hayat di kandung badan, tugas kita terus ngingetin, terus ngajak, ayo, terus ayo. Ya, kita ngingetin dengan cara yang baik tentunya. Maka Nabi SAW sangat sedih hatinya setelah beliau tawarkan berkali-kali kepada paman-pamannya termasuk Abu Talib, ternyata tidak mau menerima, bahkan di akhir hayat pun tetap tidak menerima. Maka Rasul sedih dan beliau berjanji, la astaghfironna laka ma lam unha anhu. Wahai paman, aku akan terus memohonkan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Maksudnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 113, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh seorang nabi. Nah, biasanya gitu kalau Al-Qur'an itu dalam tanda kutip negor nabinya atau ada peringatan buat nabinya, itu biasanya pakainya ya ayuhan nabi. Nah, bukan ya ayuhar rasul. Kalau ya ayuhar rasul bentuknya perintah. Tapi kalau ada perbuatan sesuatu yang tidak pas dengan syariat, meskipun dilakukan oleh nabi, maka Allah tegur. Itu diantara makna maksum. Jadi Rasul kalau ada sesuatu yang tidak pas, maka Allah langsung tegur. Nah itu bisa negurnya pakai bahasa ya ayuhan nabi atau lin nabi. Seperti dulu kita cerita kisah tentang Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab ketika peristiwa perang Badar, tentang tawanan perang. Ya, tawanan perang. Rasul lebih condong kepada pendapat Abu Bakar untuk memberikan tebusan kepada para tawanan itu. Ternyata Allah tidak menginginkan itu. Ya, Allah tidak menginginkan tebusan. Maka Allah tegur nabinya, makana lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak boleh seorang nabi memiliki tawanan perang kemudian meminta tebusan sebelum posisinya kokoh di atas muka bumi. Begitu juga di sini Nabi SAW berjanji untuk mengampuni atau memohonkan ampun untuk pamannya Abu Talib, dan ini ternyata bukan yang dikehendaki oleh Allah. Maka turunlah ayat tadi, makana lin nabi walladzina amanu. Tidak boleh seorang nabi dan juga orang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Tidak boleh. Walau kanu uli qurba, meskipun orang itu adalah kerabat, paman, orang tua, anak, pasangan, saudara, kakak, adik, pokoknya kerabat dekat kita. Selama dia musyrik, tidak dalam kondisi muslim, tidak boleh. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas nyata bahwa mereka adalah termasuk penghuni neraka. Jadi kita tidak diperbolehkan, bukan cuma kita, Nabi pun tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 113 ini. Maka kemudian
Ali bertanya, oke, kalau begitu apa yang harus kita lakukan dengan jenazah beliau? Karena meninggal tidak dalam kondisi muslim kan. Kata Rasulullah, Ali, kau perlakukan dia, mandikan, kuburin, kafani. Jadi dimakamkan seperti seorang muslim. Jadi Rasul mintakan Ali, Ali kau mandikan dia, jenazahnya Abu Talib itu, kau mandikan sampai bersih. Setelah itu jangan kau lakukan apapun kecuali kau datang lapor ke saya. Maka Ali yang memandikan, dibantu oleh Ja'far dan juga yang lainnya. Setelah selesai dimandikan seperti seorang jenazah seorang muslim, selesai, lalu Ali datang ke Rasul. Ya Rasul, sudah selesai aku mandikan, kafani. Selesai kafani, jangan kau lakukan apapun sebelum kau datang sini tanya lagi. Jadi Rasul nggak ada di situ. Ya. Setelah itu kemudian sudah selesai di kafani, datang lagi. Ya Rasul, aku sudah kafani, sudah beres, sekarang tinggal dimakamkan saja. Apa yang harus kau lakukan? Kuburkan dia. Kuburkan, lalu doakan dia. Kau anaknya doakan, gak ada masalah. Doakan. Selesai itu jangan lakukan apapun kecuali datang kepadaku. Nah, maka Ali kemudian menguburkan Abu Talib, lalu mendoakan. Setelah itu datang kepada Rasulullah SAW menceritakan, ya Rasul, aku sudah lakukan itu semua. Nah, maka Rasulullah, itu kau lakukan sesuatu yang baik. Jadi Ali tetap oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengurus jenazah Abu Talib dengan baik, diperlakukan dengan baik. Bakti anak kepada orang tuanya harus tetap dilakukan. Itu didikan Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu. Di samping juga ini menjadi dalil sebagian ulama yang mengharuskan, meskipun tidak sampai wajib, kalau ada orang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi juga. Jadi misalnya nggak mandi, wudhu saja kemudian sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia setelah memandikan jenazah mandi, nah itu lebih afdal, lebih bagus gitu. Sebagaimana Ali diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memandikan Abu Talib ayahnya. Nah ini didikan Rasulullah kepada Ali sebetulnya, bagaimana mencetak seorang kader yang memiliki ketangguhan luar biasa. Pertama, ayahnya meninggal tidak dalam kondisi muslim, dan itu harus memiliki kekuatan hati untuk menghadapi itu. Ya. Bahwa kita bisa kehilangan orang tua, bisa kehilangan pasangan, bisa kehilangan anak, bisa kehilangan orang kita cintai. Itu sedih boleh, tapi jangan sampai kemudian melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas agama kita. Ya, maka jiwa pejuang ini disampaikan. Yang kedua, bahwa kita meskipun berbeda agama atau berbeda keyakinan, tetap harus berbuat baik, apalagi kepada orang tua. Nah ini Rasul tanamkan kepada Ali radhiyallahu anhu, yang tentu pelajarannya buat kita semua. Karena ada sebagian teman-teman, mohon maaf ya, padahal orang tuanya sama agamanya, sama-sama akidahnya, sama-sama muslim, sama-sama ahli tauhid, tapi karena beda pemahaman masalah fikih misalnya Mas Tariq, bisa berantem. Bahkan kadang-kadang masalah urusan duniawi bisa membentak orang tuanya. Masya Allah, hati-hati. Tapi orang tua saya kolot Ustaz, orang tua saya ketinggalan zaman, orang tua saya terlalu. Biar bagaimanapun adanya kita di dunia adalah kata mereka, orang tua kita itu. Ya. Orang tua saya membuang saya justru Ustaz, nauzubillah min dzalik. Orang tua saya tidak menginginkan saya lahir. Orang tuamu tidak menginginkanmu lahir, tapi Allah menginginkan engkau lahir. Maka hiduplah untuk Allah, ya, bukan untuk orang tua. Nah yang nyuruh berbakti sama orang tua siapa? Allah. Gitu. Jadi kita berbakti sama orang tua, nauzubillah, mungkin ada orang tua yang pernah menyakiti anaknya, membuang anaknya, bahkan tidak suka sama anaknya, dan itu disampaikan langsung jelas-jelas di depan anaknya. Aku tidak suka dengan kau. Dulu aku tidak menginginkan kelahiranmu. Misalnya sampai seperti nauzubillah min dzalik. Meskipun sebenarnya nggak boleh orang tua begitu ya. Tapi misalnya ada, saya pernah ketemu beberapa teman-teman yang dia tidak mau berbakti sama orang tua karena begitu. Maka kita sampaikan, mohon maaf ya, kita berbakti sama orang tua itu yang nyuruh Allah. Orang tua kita mungkin tidak menginginkan kehadiran kita, tapi buktinya kita hadir. Buktinya kita ada di dunia ini. Berarti Allah yang pengen kita hadir. Allah pengen kita hidup di dunia ini. Maka Allah yang menginginkan kita hidup di dunia ini memerintahkan kita untuk berbakti sama orang tua. Meskipun orang tua kita jahat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku, untuk berbuat syirik kepadaku, dia minta kau berbuat syirik, jangan ikuti. Tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kau tetap harus berbuat baik sama mereka. Apa ma'rufa itu? Hak orang tua. Ya, apa hak orang tua? Dia harus mendapatkan penghormatan dari anak. Jangan mentang-mentang nggak suka sama orang tuanya main panggil namanya aja. Itu nggak boleh kan? Tetap kalau dia laki-laki, bapak ya panggil Pak. Jangan langsung namanya. Fulan, sini Fulan. Nggak boleh. Atau ke ibunya manggil namanya. Itu bukan akhlak ya. Itu ma'ruf, harus berikan itu. Kalau kita diberikan kelapangan rezeki, berikan kepada orang tua.
dia posisi sakit, kita yang merawat, kita yang membersihkannya, kotorannya misalnya, kita yang nyuapi makannya, kita yang mencukupi segala obat dan kebutuhannya, kita yang rawat. Kalau kita nggak bisa, kita bawakan ke rumah sakit. Dia nggak harus rumah sakit, rawat jalan kita bayarkan untuk biaya perawatannya. Kita yang tanggung jawab anak itu. Dan ketika dia meninggal, kita yang mengurus keperluannya. Nah, seperti Ali diajarkan oleh Rasulullah SAW, Ali lah yang mengurus dimandikan, kemudian dikafani, pemakaman, sampai didoakan, boleh. Nah, itu didikan Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu untuk mencetak pribadi yang tumbuh besar kelak menjadi pribadi yang sangat istimewa dan menawan. Maka itu ada beberapa julukan Mas Tariq ya, kepada Ali radhiyallahu anhu ini. Di antaranya beliau itu dijuluki dengan Abu Syuhada, bapak pemimpin syuhada dari kalangan anak muda. Karena kan kata Rasulullah, Hasan dan Hussein akan menjadi pemimpin para syuhada besok di hari kiamat. Syababul Jannah, pemimpin pemuda ahli surga. Jadi Hasan Hussein. Nah, Ali bapaknya, berarti bapaknya dari pemimpin para pemuda ahli surga. Luar biasa ya. Terus Ali disebut sebagai Abu Turab. Abu Turab. Nanti akan kita ceritakan tuh di kisah rumah tangganya Ali dengan Fatimah. Ya, disebut Abu Turab. Abu itu artinya bapak, Turab itu artinya tanah. Tanah ya. Disebut dengan Abu Turab. Nah, bapaknya tanah. Nah, ini ada teman-teman dari Syiah itu keliru memahami. Dibilang Abu Turab itu artinya dialah pemilik bumi ini. Bahaya tuh. Bahkan ada yang mengatakan dan meyakini bumi ini tidak diciptakan kecuali karena Ali. Nah, itu yang akhirnya gulat, ya, berlebihan cinta kepada Ali. Jadi kita kenapa ceritakan kisah tentang Ali ini? Untuk menyampaikan bahwa kita sangat mencintai dan menghormati Ali, tapi tidak sampai gulu, berlebihan. Ya, sampai akhirnya menuhankan Ali waliyadzubillah, atau bahkan menganggap Ali sebagai nabi dan seterusnya. Wah, bahaya terkadang. Bahkan ada sampai waliyadzubillah ya, sebagian kalangan Syiah itu yang mengatakan bahwa Jibril itu telah khianat. Masya Allah. Khanal amin. Jadi mereka tuh kalau lagi, nggak semua sih, tapi sebagian kalangan. Jadi kalau mereka lagi ada masalah atau apa gitu, nepuk paha. Khanal amin gitu. Khanal amin. Al-amin berkhianat. Siapa al-amin? Malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran dibawa oleh ruh al-amin. Siapa mananya? Malaikat Jibril. Mereka menganggap khianat. Kenapa? Karena mereka meyakini mestinya Malaikat Jibril menyampaikan wahyu ke Ali, bukan ke Muhammad. Oh, itu udah parah lah itu ya. Udah nggak benar dan tidak pas. Maka kita sampaikan bahwa kita mencintai Ali. Kita menghormati dan memuliakan Ali sesuai dengan porsinya, proporsional, tidak berlebihan ya. Jadi Ali adalah manusia yang begitu luar biasa, memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul katakan, Ali minni wa ana minhu. Ali adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Apa maksudnya? Apapun yang dilakukan Ali itu sudah mewakili aku. Jadi kalau misalnya Ali melakukan ini, gimana ya Rasul? Itu berarti atas perintah saya. Gitu. Sampai pernah ada kejadian, pernah kita ceritakan dalam kisah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu pernah ditugaskan oleh Rasulullah jadi Amirul Haji. Membawa jamaah haji di tahun ke-9 Dzulhijjah itu, bawa rombongan haji ke Mekah. Terus diperintahkan, Abu Bakar nanti tolong bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 28. Oh, orang musyrik mulai tahun ini nggak boleh beribadah. Siap ya Rasul, berangkatlah dengan rombongan. Dikit lagi nyampe ke Mekah, Ali nyusul. Kan kuda itu nyusul. Terus ketemu dengan Abu Bakar. Ada apa Ali? Saya diperintahkan Rasulullah untuk ikut rombonganmu. Apakah kau jadi Amirul Hajj? Enggak. Kau tetap Abu Bakar jadi Amirul Hajj. Saya cuma ditugasi satu. Apa itu? Saya diminta untuk yang membacakan surat Al-Hajj, surat At-Taubah ayat 28 itu. Nah, perintah siapa? Rasul. Nah, karena Abu Bakar tahu Rasul pernah mengatakan ana minni, Ali minni wa ana minhu. Ali bagian dari saya bagian dari Ali. Jadi Ali sangat sering mewakili Rasulullah SAW, termasuk menyampaikan wahyu ini kan. Jadi kan mestinya kan Rasul menyampaikan, tapi Rasul tidak berangkat haji tahun itu, tapi diperintahkan kepada Abu Bakar awalnya, kemudian diganti oleh Ali. Maka begitu sampai di Mekah, ketika prosesi haji itu disampaikan oleh Ali, dibacakanlah surat At-Taubah ayat 28 itu. Nah, ini diantara bentuk fadilah Ali di hadapan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masa kita istirahat sejenak, jangan melonat tapi satu kisah sahabat. Ustaz, tadi sebelum kita break nih, Ustaz, ada yang menarik nih, Ustaz. Kan Ustaz bilang, Rasul bilang Ali itu kayak bagian dari Rasul juga ya. Nah, terus ada cerita juga Ustaz mention bahwa ketika haji, Ali, Abu Bakar udah jalan, Ali bilang saya yang bacakan ayat itu. Atau lanjutannya gimana, Ustaz? Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika tadi peristiwa haji, jadi perintah haji turun di tahun ke-9 Dzulhijjah, tapi di tahun itu Rasulullah SAW tidak ikut berhaji. Ya, kenapa Rasul tidak berhaji? Karena ini kaitan dengan pengumuman itu yang disampaikan. Jadi nitip ke Abu Bakar, tapi di tengah jalan atau dikit lagi lah mau sampai Mekah, tiba-tiba Ali datang, lalu Ali lah yang membacakan di sana. Ali bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada, maka tidak boleh ada orang musyrik datang ke Mekah untuk melaksanakan haji setelah tahun ini. Itulah menjadi rahasia kenapa tahun itu Rasul nggak hadir, karena masih ada orang-orang non muslim, orang musyrik ikut haji juga, jadi mereka udah biasa haji. Di tahun 9 itu mereka ikut haji, jadi kalau Rasul juga haji, jadi kan bercampur dengan orang-orang yang musyrik. Khawatir nanti orang akan menganggap itu adalah pembenaran terhadap hajinya orang-orang yang non musyrik, non muslim. Maka ayat ini dulu sampaikan. Tahun depannya berarti udah nggak ada lagi orang non muslim yang haji. Disitulah Rasulullah SAW kemudian berhaji. Maka pengumuman ini menjadi penting sekali, karena ini akan mencegah dan melarang orang yang tidak muslim tidak boleh sama sekali di musim haji datang ke Mekah. Itu krusial, penentu sekali. Nah, Abu Bakar udah pede nih, saya Amirul Hajj dan saya akan bacakan. Tiba-tiba Ali yang bacain, nyusul gitu, jauh-jauh nyusul, tinggal dikit lagi. Maka di situ Abu Bakar nggak komplain. Oh ya udah gitu, nggak apa-apa, silakan bacakan. Dibacakan sama Ali, sudah selesai hajinya, pulanglah ke Madinah. Sampai di Madinah, langsung Abu Bakar belum pulang ke rumah, langsung ketemu Rasulullah SAW. Nangis di situ Abu Bakar. Ya Rasul, saya punya dosa apa? Saya punya kesalahan apa? Saya punya kekeliruan apa? Apa aib saya? Sehingga dikit lagi nyampe Mekah, dikit lagi saya bacakan, tiba-tiba Ali datang menyusul dan kau perintahkan Ali untuk membacakan ayat itu. Berarti kan Abu Bakar menganggap dirinya ada kotor, ada aib, ada sesuatu. Masya Allah, itu mulianya sahabat tuh ya. Jelas dalam tanda kutip. Tapi jelasnya bukan kenapa dia gitu, tapi saya punya salah apa gitu. Masya Allah. Nangis. Lalu apa kata Rasulullah? Abu Bakar, tidak ada sedikit pun kekurangan darimu. Kau adalah sahabatku yang paling mulia dan sempurna. Lalu kenapa Ali yang baca? Kalau saya tidak punya aib, kekurangan. Kata Rasulullah, karena Ali minni wa ana minhu. Dari dulu Ali selalu mewakilkan aku. Aku tidak melakukan sesuatu, Ali lah wakilnya. Jadi orang itu taunya Muhammad, Ali Muhammad gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kok Abu Bakar, ini krusial. Karena orang Mekah taunya yang menggantikan Muhammad itu adalah Ali mestinya gitu. Bukan Abu Bakar, karena Abu Bakar dianggapnya orang lain, temennya gitu. Maka mereka mungkin akan ada yang tidak terima. Tapi kalau Ali, orang sudah tahu Muhammad ini biasanya ngewakilin apa-apa ya lewat Ali gitu. Dari sejak sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul. Jadi sejak Ali tinggal di rumah Rasulullah, misalnya ada hutang piutang bisnis gitu, Ali bayarkan ke sana, mereka langsung percaya. Atau Ali tagih sama si Fulan. Saya mewakili Muhammad untuk diperintahkan untuk nagih sama sampean, mereka langsung bayar karena percaya. Jadi masyarakat Mekah itu sudah terbiasa dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, mewakilkan urusan penting kepada Ali. Gitu. Nagih hutang kan penting itu. Ya kita nyuruh orang sembarangan nagih gitu. Siapa ente? Entah kita, saya suruhan si Anu, mana buktinya? Mana ada surat tugasnya enggak gitu. Tapi kalau orang ini udah kepercayaan, kita udah tahu, ketemu aja ini pasti ngwakilin si ini nih gitu. Jadi orang Mekah itu di benaknya sudah tahu yang biasa mewakili Muhammad itu adalah Ali. Maka awalnya Rasul nggak mikir ke situ. Maksudnya ya udahlah siapa aja lah bacain gitu. Tapi setelah itu mikir, oh ini krusial nih, penting nih. Karena orang Arab itu dari dulu, bahkan sebelum saya lahir, udah biasa datang ke sana haji. Kok tiba-tiba sekarang dilarang gitu? Ini kan nggak terima. Dan yang ngomong bukan Muhammad lagi misalnya, Abu Bakar. Meskipun dibilang ini adalah Quran, orang akan nggak percaya gitu. Maka di situ Rasul kemudian berpikir, oh nggak bisa ini mesti Ali. Maka disampaikanlah ke Abu Bakar. Di situ Abu Bakar benar, oh iya benar gitu. Karena selama ini Abu Bakar juga tahu orang kalau untuk urusan penting yang menyangkut kebutuhan
Rasulullah itu selalu diwakilkan oleh Ali. Maka sekarang kenapa saya yang mewakili? Ini ayat nih. Ini masalah yang sangat krusial. Maka di situ kemudian Abu Bakar pun memahami dan legowo gitu. Oh iya, saya terima. Nah ini diantara fadilah keutamaan dari sosok Ali radhiyallahu anhu arda yang begitu luar biasa, bahwa beliau itu mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berikutnya Ali itu termasuk al-mubasysyaruna bil jannah. Orang yang mubasysyar itu bukan dijamin sebenarnya. Al-mubasysyaruna bil jannah itu artinya al-mubasysyar dari kata basyara yubasyiru atau basyara, itu artinya mengabarkan, memberikan berita. Jadi mubasysyar yang diberitakan gembira bahwa dia termasuk penghuni surga. Bukan dijamin, bisyarah sebenarnya. Bukan dijamin. Itu kenapa? Karena itu karenanya kenapa? Mohon maaf, uang saku misalnya disebut bisyarah. Padahal kafalah itu. Kafalah dari kata kafalah itu mencukupi. Basyarah, bisyarah. Karena biasanya kalau dapat itu sumringah kita. Iya. Otomatis. Ini teman-teman senyum-senyum karena THR udah pada turun. Itu otomatis itu. Ya. Amplopnya, gajinya udah turun. Itu disebut bisyarah. Karena dia sesuatu yang menggembirakan. Sebenarnya tidak harus menggembirakan. Sebenarnya bisyarah dari kata basyara. Basyara itu artinya fisik ya. Manusia disebut basyar, disebut insan atau annas. Kalau insan lebih ke sini, ke karakter, ke daya berpikirnya itu disebut insan. Tapi kalau secara fisik ya, fisiknya nih, ya kulitnya segala macam itu disebut basyar. Basyarun. Ana basyarum mislukum, kata Rasul, saya manusia biasa seperti kalian. Butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat, butuh menikah. Ini kan fisikal sekali ya, ngomong fisik itu basyar. Jadi basyara itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan ini kita tarik benang merahnya. Basyara itu diinformasikan, dikasih kabar yang begitu dengar orang ini akan kabar itu, rona wajahnya langsung berubah. Kalau kabar buruk ya berubah langsung pucat pasi dia. Kalau kabar gembira dia saking gembiranya langsung sumringah gitu. Maka disebut tabsyir. Itu karenanya ada ayat wabasyirhum bi'adzabin alim. Buat orang-orang yang tidak mau bayar zakat misalnya, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, basyirhum bi'adzabin alim. Kasih dia tabsyir dengan siksa yang pedih. Ini kalau kita terjemah kasih dia berita gembira dengan siksa yang pedih. Kan nggak cocok, nggak matching. Masa berita gembira tapi siksa yang pedih itu. Maksudnya tabsyir di sini adalah kasih tahu dia informasi dengan siksa yang pedih, yang kalau dia dengar informasi itu mukanya langsung pucat berubah gitu. Jadi ada informasi yang merubah efek tubuh kita ini. Karena ada dikasih informasi sedih, tapi kita nggak sedih. Misalnya, bro, kucing sampean meninggal, ya mungkin sedih tapi biasa aja gitu. Beda dengan misalnya keluarga tercinta, kerabat terdekat, itu tabsyir itu langsung mengubah ekspresi wajah kita. Nah, al-mubasysyaruna bil jannah artinya mereka diinformasikan akan masuk surga. Nah, informasi itu kan luar biasa. Kita dikasih tahu sampean besok THR turun. Padahal baru besok nih dikasih tahu ada besok kira-kira beli apa ya. Sambil senyum-senyum tuh gitu. Check out apa gitu. Nah, check out apa ya. Keranjang sih udah banyak di keranjang. Cuma belum di check out aja gitu. Nunggu tabsyirnya dulu. Nah, sahabat diinformasikan dia termasuk penghuni surga. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Bahagia banget ya kalau kita sampai diinformasiin. Tapi bisa aja kita diberikan informasi termasuk ahli surga misalnya. Meskipun udah nggak ada lagi informasiin. Sahabat hidup bersama Rasulullah, mereka bisa dapat itu ya, harapan itu. Mereka bisa dapat informasi dari Rasulullah karena tinggal hidup bersama Rasulullah. Jadi bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Terus Rasulullah dapat informasi dari Jibril, ini ahli surga gitu. Kalau kita nggak bersama Rasulullah, mungkin kita ada teman-teman yang melakukan hal yang sangat istimewa, luar biasa. Boleh jadi ada teman-teman yang menyaksikan ini, itu adalah ahli surga sebenarnya. Cuman nggak ada yang ngasih tahu gitu. Nggak ada yang informasin kamu ahli surga gitu. Karena yang punya otoritas itu cuma Rasul SAW dan Rasul sudah meninggal. Karena itu mungkin ada teman-teman yang Masya Allah ikhlas ya, tulus melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi nggak ada orang yang menghargai misalnya. Nggak ada orang yang menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Akhirnya sebagian orang itu merasa frustasi gitu, merasa kayak percuma deh jadi orang baik, percuma deh berbuat kebaikan, orang nggak menganggap. Padahal boleh jadi kebaikan yang kita lakukan itu sudah sampai level masuk kategori tabsyir tadi gitu. Cuman karena Rasul nggak ada ngasih tahu, sehingga kita merasa biasa aja gitu. Nggak ada yang ngabarin. Nggak ada yang ngabarin. Sementara sahabat itu mereka mungkin sedang down ya,
sedang merasa capek, merasa lelah, merasa nggak ada yang menghargai, tiba-tiba Rasul datang ngasih tahu, kamu termasuk ahli surga. Itu semua keluh kesah hidupnya hilang gitu. Bahagia luar biasa. Nah, siapa di antara al-mubasysyiruna bil jannah ini? Sebenarnya banyak ya, ada yang al-asyarah al-mubasysyiruna bil jannah, ada yang 10, ada yang lebih dari itu juga ada. Nah, yang 10 itu khulafa ar-rasyidun. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kemudian ada Utsman bin Affan, kemudian ada Ali radhiyallahu anhum. Ini 4 ini al-mubasysyiruna bil jannah, ditambah dengan Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid. Nah, ini termasuk 10 sahabat yang al-mubasysyiruna bil jannah, diinformasikan termasuk ahli surga. As-sabiqun awalun itu berarti. Sebagian ada sabiqun al-awwalun, sebagian lagi enggak ya. Maksudnya bukan termasuk yang awal-awal itu ada. Tapi mereka termasuk yang disebut oleh Rasulullah SAW ini langsung berurutan. 10 ini itu termasuk adalah orang-orang yang diinformasikan akan masuk surga. Kita nih kalau ketemu orang ya, terus kata Rasul, ini ahli surga gitu. Kira-kira gimana ya? Pasti seneng ya, seneng. Mau bergaul. Kita pastilah gitu. Nggak usah itu yang di dunia aja misalnya, ini calon direktur nih nanti. Kaya nih. Kaya nih gitu. Ini orang berpengaruh nih, ini orang terpandang nih. Ya gitu, pepet terus mana juga tuh. Ya. Karena kita ada motif kan, ya, ada udang di balik batunya. Ada udang di balik bakwan nih misalnya. Pasti kita akan pepet terus tuh. Nah, ini ada orang sudah dikabarkan dia bukan cuma direktur, dia bukan cuma pejabat, bukan cuma sukses di dunia. Ini calon penghuni surga nih. Maka mestinya tuh kita pepet terus itu gitu. Kita deketin terus tuh mestinya gitu. Kita kan udah nggak sejaman dengan Ali. Ya kita pelajari Ali ini. Apa yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita? Apa yang kira-kira ini cocok nih Ali dengan saya nih, bisa nih saya niru Ali gitu kan. Misalnya kayaknya gantengnya saya banget tuh Ali. Saya ngikut Ali lah gitu akhlaknya. Nah, gantengnya udah nih akhlaknya. Miskinnya kayaknya sama banget sama saya nih misalnya. Mungkin ada teman-teman yang nyocokinnya di kehidupan ekonomi. Kayaknya hidup saya susah banget kayak Ali juga nih misalnya 11-12. Nah, gimana caranya? Meskipun hidup kita ekonominya sulit, tapi kita bisa mepet Ali yang al-mubasysyiruna bil jannah ini, yang sudah diinformasikan sebagai ahli surga. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi ahli surga. Gitu. Insyaallah ya. Jadi kita bisa belajar dari kehidupan pribadi Ali yang begitu luar biasa. Nah, beliau termasuk sahabat yang diinformasikan termasuk ahli surga. Berarti kita mempelajari Ali sedang mempelajari calon penghuni surga yang sedang kita kejar ke sana gitu. Karena mohon maaf teman-teman, sesukses apapun di dunia, tapi kalau dikasih tahu besok masuk neraka, nggak akan bahagia. Pengen hilang kayaknya. Anda boleh sukses jadi pejabat, Anda boleh sukses jadi saudagar, Anda sukses jadi pebisnis, asetnya ratusan triliun, tapi dikasih tahu ente masuk neraka besok, nggak nafsu, apalagi mau kita kejar ya kan? Nggak usah jadi penghuni neraka, besok akan meninggal, itu aja tuh, udah senewan kan? Makan udah nggak nafsu lagi, tidur juga nggak enak, nggak nyenyak. Kenikmatan nggak bisa kita nikmati meskipun dia terhidang di depan kita, nggak bisa. Tapi kalau sudah disampaikan, Anda sebagai penghuni surga, maka semua kesulitan dalam hidup ini, betapa berat pun masalah yang kita temui, hilang semua. Karena nggak apa-apa berat sekarang, besok saya jadi penghuni surga. Berat ini nggak ada apa-apanya. Miskin nggak ada apa-apanya. Kesulitan ini nggak ada apa-apanya. Problem yang kita hadapi nggak ada apa-apanya. Karena besok saya akan mendapatkan yang jauh lebih bahagia, jauh lebih abadi kebahagiaan itu. Dunia sebahagia-bahagianya dunia, seberapa lama sih kita? Ya. Sesukses di dunia, seberapa lama? Seberapa lama? Enggak lama dia. 10 tahun, 20 tahun, 30, 60, 70, 80, 100 tahun udah habis selesai setelah itu. Sementara kebahagiaan di surga itu yang abadi. Maka itu yang kita kejar ya. Itu yang kita sama-sama berusaha untuk meniti dan meraihnya. Jadi kalau ada sahabat al-mubasysyiruna bil jannah, saya itu termasuk yang merasa jauh sekali lah ya dari jalan mereka. Tapi begitu tahu ini ada sahabat diinformasikan ahli surga, kepo nih, langsung kepo. Oh, langsung deket tuh. Iya, kita pengen tahu nih orang bagaimana caranya gitu. Kita ketemu dengan orang, ini dia nih, orang sukses nih. Kita pasti kepo kan? Iya. Ini kita pelajari kehidupannya, kok bisa dia jadi orang sukses ini? Bagaimana dulu riwayatnya? Bagaimana dulu pendidikannya? Oh, dia mah anak orang kaya, pantas kaya. Itu kan bisa nyontoh kita. Itu istilahnya, ada istilah orang mengatakan kehidupan ini
seperti roda berputar. Cuman Hmm. muternya di situ-situ doang. Kita Iya. gitu kan. Dia ngalir saat kita diem. Dia muter, kita melintir dong. Itu kehidupan dunia mungkin. Tapi untuk kehidupan akhirat, semua kita pasti dapat, pasti bisa. Selama kita mau mengejar, berusaha mempelajarinya. Maka kepo dengan kehidupan Ali dalam rangka apa? Pengen jadi ahli surga juga seperti beliau. Allah a'lam. Nah, saat kita istirahat sejenak, jangan mana-mana, tetap di Satu Kisah Sahabat.